Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema kita kali ini Pisces adalah orang yang pernah menyakitimu di masa lalu dan ini yang ingin dia katakan kepadamu saat ini ya. Ataupun apa yang dia ingin katakan ataupun masih terpendam dalam hatinya untukmu. Nanti kita lihat ya apa yang ingin dia sampaikan kepadamu lewat energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Pisces, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces. Kita lihat apa yang terjadi Pisces. Wow. Pisces. Oke. Wow, saya lihat di sini dia merasa terpenjara oleh karakternya, yang mana dia sebenarnya ingin berubah tapi nggak bisa. Kenapa? Karena egonya terlalu tinggi. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Saya merasakan di sini ada penyesalan ya, tetapi saya lihat di sini dia tuh karena gengsinya dia belum bisa datang kepadamu untuk minta maaf Pisces. Ya, dia ada niat untuk meminta maaf, dia ada niat untuk berubah, dia ada niat untuk bisa membahagiakanmu, tapi seolah-olah kakinya dan tangannya dan mulutnya juga itu nggak bisa. Kenapa? Karena ego. Ibaratkan hatinya itu terlalu kaku, terlalu keras, terlalu membeku untuk berbuat kebaikan. Ya. Saya di sini ada sahabatmu juga yang mungkin pernah ribut dengan kamu ya, ataupun mungkin kalau dibilang ya mungkin dari keluarga juga dan pasangan. Sehingga seolah-olah untuk bisa harga dirinya tidak jatuh, ya dia cuek aja seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Ya. Saya lihat dia merasa bahwa kok hidup saya kok gini, ini orang baik Pisces, kok saya bikin dia seperti gitu, kenapa? Apa yang saya harus lakukan supaya dapat pemaafan dari dirimu Pisces? Sangat disayangkan, orang baik sepertimu saya perlakukan jahat. Saya sebenarnya tidak tega, tetapi tidak tahu kenapa diri ini berbuat seperti begitu. Seolah-olah saya ini orang yang paling jahat gitu. Dimana saya membalaskan kebaikanmu dengan kejahatan. Dia menyesal sebenarnya, cuman ya karena gengsinya ya, karena dia tidak mau dikatakan kalah. Ya, seolah-olah ada pun yang saya lihat di sini sudah bersama lagi ya hubungan baik, bersahabat ya, tapi seolah-olah kayak loh kok kita bersahabat tapi kok seolah-olah dia tuh kayak macam tidak berbuat salah ya, kayak macam gak ada minta maaf atau ya bisa aja seolah-olah itu dia membenarkan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata ini, kata itu. Kenapa ya? Ada ya manusia seperti gitu. Itu kadang-kadang di benak Pisces ya. Tapi ya memang ada karena egonya kan tinggi. Apalagi kita bicara tentang harga diri kan. Jadi dia tidak mau dikatakan kalah, tidak mau dikatakan sebagai sosok yang tidak bisa apa-apa ataupun salah. Oke, dia merasa bahwa kamu sekarang jauh lebih baik, Pisces. Kamu orang lebih tegas, tidak bisa dibodoh-bodohi, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dihasut. Karena ada beberapa juga yang mau dihasut, menghasutmu gitu. Dan ibaratkan bukan menghasut, nggak bisa dihasutin dalam artian ada beberapa mungkin dia mau menjadikan kamu kambing hitam.
Jadi kamu dihasut untuk kamu bisa bertengkar dengan orang lain lagi. Nah gitu. Ya, supaya ibaratkan kamu itu ribut dengan orang lain itu dia senang gitu. Nah, ibaratkan dia ngompor-ngomporin kamu supaya ribut sama si orang lain itu. Tetapi kamu tuh ya udah santai aja, kalau memang dia suka sama saya silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa. Ngapain saya mau pusing? Ya, saya lihat di sini kamu lebih up ya, lebih tidak mau peduli pada kata orang, tidak mau terlalu peduli pada apapun ya. Yang penting saya happy, yang penting saya enjoy, ya sudah. Saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih melihat perubahan yang signifikan dari dirimu, terutama dalam hal watak dan kesabaran. Ya. Jadi seperti gitu, ya. Dia merasa bahwa kamu jauh lebih baik saat ini. Begitupun pasanganmu ya, dia merasa bahwa kalau seandainya ini pasangan ya, dia merasa kamu begitu kuat saat ini, tidak baperan lagi, tidak cengeng lagi, dan hidupmu jauh lebih baik tanpanya. Oke, berikutnya di sini di sini ada yang mungkin kondisinya penipuan ataupun mungkin kondisinya sudah berpisah denganmu. Ini kalau seandainya kalau dibilang dalam rumah tangga, ini ada penipuan, tidak transparansi keuangan, ataupun mungkin membawa aset, menjual aset tanpa sepengetahuan pasangan, ataupun ya hutang di mana-mana tanpa sepengetahuan pasangan, dan sekarang pasangan harus juga ikut turut membayar hutang itu, ya, sehingga ataupun malah lari ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang lari dari tanggung jawab itu. Wah, dia merasa bahwa kamu kok sekuat itu gitu. Ya, kayak macam seakan-akan kok mau ya membayar tagihan saya gitu. Kok mau ya dibodoh-bodohi saya. Ya. Tetapi dari sisi positifnya dia merasa bahwa kamu yang tadi kuat, tangguh. Tanpa dia kamu bisa. Dia agak sedikit segan sama dirimu. Karena kamu bisa menyelesaikan semuanya. Ini kalau dari bisnis ya ada yang menipumu, kerjasama kurang bagus ya. Tetapi kamu bisa up. Bahkan mungkin kamu dari titik nol ya. Kamu bisa maju tanpa dia, tanpa backingan dia. Ibaratkan kamu kerja sendiri. Ataupun mungkin kalau dalam perusahaan dia bikin kamu sampai bisa nggak dapat pekerjaan atau dipecat ya, tapi sekarang kamu bisa berdiri dengan usahamu sendiri. Ataupun mungkin kamu kerja di perusahaan lain yang lebih up sekarang, yang kondisinya kamu jauh lebih baik. Ya, serasa dulu mungkin kamu kerja nggak beres, sekarang kok kamu dapat reward dari orang baru atas pekerjaanmu yang baik, bagus, dan kamu pegawai teladan. Kalau pasangan di sini yang lebih parah, yang tadi saya bilang ya, sudah memaki, menfitnah, banyak meninggalkan hutang, tidak ada tanggung jawab, suka main sana sini, ya, main apapun yang negatif, entah main perempuan, main judi, ya. Tapi kamu tuh masih bisa sabar gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu sudah berpisah, tetapi kamu tuh gak terlalu peduli sama dirinya. Tidak bucin lagi, tidak terpuruk lagi. Sehingga dia merasa bahwa kok kamu bisa seperti gitu ya. Yang dulu mungkin saya melihat kamu lemah, ternyata kamu tidak selemah itu ya. Ya, karena kamu bisa menyelesaikan masalahmu satu step by step. Walaupun bukan ranamu semuanya, macam contoh hutang dipakai bersama kan, tetapi pada saat dia pergi melarikan diri atau tidak bertanggung jawab, akhirnya mau tidak mau kamu yang harus melunasi itu sendiri, tanpa mau pusing, tanpa mau stres, tanpa mau ribut-ribut dengan dirinya, penuh drama dan lain-lain. Kamu menyelesaikan dan akhirnya bisa lunas. Bahkan mungkin sekarang kamu sudah mempunyai properti baru, ya, kamu sudah bisa membeli ini itu, bahkan mungkin ya kalau dibilang kendaraan. Yang mana dulu kamu menjual aset-asetmu demi hutang, sekarang kamu bisa membeli lagi dengan kondisi yang baru. Dia merasa bahwa wow, sekarang kamu udah kaya ya, apa saya bisa masuk dalam hidupmu lagi? Pisces. Yang mana dulu dia pergi meninggalkanmu dengan berbagai banyak masalah, ataupun mungkin kondisinya pada saat kamu terpuruk, dia pergi meninggalkanmu dengan orang lain untuk bisa mendapatkan kenyamanan, tetapi ternyata sekarang kamu jauh lebih baik sekarang. Dia ingin datang kembali padamu. Ibaratkan pada saat kamu susah ya, kamu mau jangan ajak-ajak saya susah gitu. Tetapi pada saat kamu senang, yuk mari sama-sama senang. Ya, mau enaknya aja, nggak mau susah gitu. Jadi ini bingung juga untuk mengambil keputusan. Apakah saya tetap bersamamu atau bagaimana? Toh kalau mau tetap juga,
koneksinya gimana. Karena ada juga beberapa yang saya lihat di sini bersama juga tapi nggak ada koneksi. Itu pun karena nama baik keluarga, ya, status saja, dan mental anak-anak. Tetapi kondisinya sudah sendiri-sendiri. Sehingga dia merasa kayak macam, kok hidup ini kayak hampa ya, kok saya nggak bisa lagi memanipulasi Pisces ya, kok sekarang dia sudah nggak bucin ya. Yang mana dulu mungkin dia cuman hi, I love you, I need you, terus apa lagi, bicara yang romantis aja kamu udah luluh. Sekarang kok nggak luluh gitu. Apakah kamu udah mempunyai yang lain, Pisces, sehingga cintaku itu tidak mempan untukmu? Padahal Pisces sudah berpikir, ngapain cinta kalau nggak ada bukti, ngapain ngomong. Kita sekarang nggak bicara ngomong, kita mau bukti nyata, bukan hanya omong doang. Betul tidak, Pisces? Ketik di kolom komentar. Bukan mau dibodoh-bodohi dengan ucapan janji manis, padahal semua palsu, ya. Jadi nggak terlalu peka dengan orang-orang yang penuh drama. Lebih ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan peka pada orang yang memang betul-betul pantas untuk dibantu. Bukan hanya datang untuk jadi benalu. Nah ini ada yang mau jadi benalu kan. Pada saat tidak ada, dia pergi. Ibaratkan pohon udah kering ya, dia pergi mencari pohon yang lebat untuk di situ hinggap, ya. Untuk mencari makan, numpang hidup. Sedangkan kamu tuh orangnya pekerja keras, jadi ya waras juga. Kalau memang kita mau menghidupi orang pemalas, ngapain? Kalau kita berjuang bersama, oke. Tetapi kalau kamu hanya untuk mendapatnya enaknya aja dan susahnya kamu pergi, ya kamu pergi aja dari hidup saya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu sudah berbeda, tidak seperti Pisces yang dulu yang bisa dia kibulin. Kamu sudah lebih cerdas dan lebih waras. Seperti gitu ya. Lucu tapi itu nyata. Karena dia berpikir dulu itu kamu tuh bisa dibodoh-bodohi, ya. Yang mana kamu tuh nggak bisa apa-apa menurutnya. Bahkan mungkin ada cacian, makian, kata-kata atau tindakan yang kurang pantas yang dia lakukan kepadamu. Sekarang kamu buktikan bahwa tanpa dirimu aku bisa. Tanpa dirimu aku baik-baik saja. Kamu maunya apa, ya? Saya jauh lebih baik tanpamu. Itu yang dia marah, ya. Seolah-olah kamu sudah lebih up, lebih santai, lebih happy, lebih enjoy, bisa mencintai diri sendiri. Bahkan anak-anakmu berfokus pada dirimu, bukan dirinya. Keluarga juga sama. Bahkan mungkin saya lihat di sini dia dikucilkan di keluarga, ya, karena keegoisan dia. Anak-anak tidak suka dia, ya. Ataupun yang tadi saya bilang, malah dia dililit hutang yang kedua kali lagi. Sekarang bingung dia mau menjerat siapa gitu, ya, dengan hutang-hutang dia mau datang kepadamu untuk ya setidaknya kamu bantu lagi. Ternyata kamu udah berubah, kamu udah waras. Dia mau mencari orang lagi, tetapi dia belum dapat. Makanya saya lihat di sini yang tadi dia mau mencari celah di mana di saat dan waktu yang tepat dia masuk untuk bisa mengambil hatimu. Itu pun kalau kamu mengizinkan untuk dia bisa masuk untuk ya memberikan harapan-harapan semu. Karena orang ini seperti gitu. Dia lagi nunggu, ya. Ataupun kalau tidak kamu, ya orang lain yang bisa dia manipulasi untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama kenikmatan hidup dan fasilitas. Seperti gitu, ya. Jadi orang ini ya tadi dia mau berubah. Dia mau datang kepadamu mau berubah, tetapi karena egonya tinggi ya nggak bisa. Akhirnya pun kalau dia datang kepadamu, ya egonya lagi yang bermain. Jadi percuma aja. Ada beberapa yang saya lihat di sini, dia bilang saya mau berubah, tapi susah, nggak bisa karena apa? Egonya tinggi. Apalagi kalau dalam rumah tangga atau dalam hubungan ribut terus, pasti dia harus mendominasi. Walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa saya salah, tapi hatinya juga bilang, ya sudah, kalau memang kamu salah, diam-diam aja. Jadi ya bagaimana ya, dia ya sedikit agak trouble ya, atau dibilang ada sedikit kepribadian mental, ya, gangguan kepribadian mental, di mana satu sisi dia tahu dia rasa bersalah, tetapi di satu sisi dia kekeh untuk tidak meminta maaf, apalagi introspeksi diri. Nah ini, jadi kamu harus waras, karena kalau bersamanya pasti kamu tidak waras. Kenapa? Ikut dia yang tekanan mental, bingung untuk mengambil keputusan. Jadi Pisces, kamu harus tegas, karena kalau kamu tidak tegas ya berarti kamu mengizinkan dia masuk untuk mempermainkan kamu yang bukan yang kedua kali, tapi mungkin yang sudah berkali-kali, nggak tahu, mungkin sudah 100 kali mungkin. Jadi belajar dari pengalaman ya.
Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi juga di sini saya sudah menarik energinya dari koneksi inisial dan zodiak. Dimana kita mulai dulu dari inisial, saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf D, ada huruf T, ada huruf S, B, F, M, H, P, J, F, C, I, N, A, U, L, O, E, W, dan P ya. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf D, T, S, B, F, M, H, P, J, F, C, I, N, A, U, L, O, E, W, dan P ya. Dan untuk koneksi zodiak ya, mungkin kamu kalau tidak ada koneksi inisial, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak di sini. Saya sudah menarik energinya juga, kamu terkoneksi dengan Aries. Ada Cancer, ada Sagittarius, ada Leo, dan Virgo. Oke, untuk koneksinya di sini ada untuk zodiak ada Aries, Cancer, Sagittarius, Leo, dan Virgo. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Pisces. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.